Iya, kembali di Risala Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat ya, amin. Nah, biasanya banyak yang ngomong kalau sedekah yang afdal itu hari Jumat gitu ya, Jumat berkah. Iya, makanya ada juga yang rumah-rumah itu buka pagernya buat bagi-bagi, itu biasanya suka gitu ya. Itu bener nggak sih Ustadz, hari Jumat identik dengan Jumat berkah, lalu sedekah yang afdal juga memang hari Jumat. Sebenarnya setelah kita teliti dari hadis-hadis Nabi SAW, sebenarnya tidak ada hadis yang menyuruh kita untuk mengkhususkan bersedekah pada hari Jumat. Tapi para ulama menganjurkan kita untuk bersedekah pada hari Jumat karena kemuliaan hari Jumat. Karena tergantung dengan konteks waktu dan tempatnya. Dan Jumat itu merupakan hari yang paling mulia dalam seminggu. Dan alangkah indahnya kalau kita bisa bersedekah membantu saudara kita pada hari Jumat. Yang makanya itu dianjurkan oleh para ulama kita, para ulama salafus soleh, untuk memperbanyak sedekah kita pada hari Jumat. Karena pahalanya juga akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberkahan hari Jumat. Sama seperti Ramadan, momen sama Ramadan seperti ini Ramadan ya. ini. Jadi berlipat ganda sama gitu. berlipat ganda. Aduh. Nah, tadi di kalau Ramadan berarti tiap hari selama 30 hari ini akan berlipat ganda. Makanya banyak yang berlomba-lomba untuk sedekah di Ramadan ini ya gitu. Benar. Jadi mumpung masih bulan Ramadan ya, mari berlomba-lomba untuk berlomba-lomba dalam kebaikan Dalam ya, sebenarnya kebaikan, sedekah apapun lah. Yang utama tadi juga sudah dikatakan yang wajib dulu zakat fitrah. Iya, zakat fitrah. Jangan pernah Ini lupa. saya suka penasaran nih, kalau kan ada zakat fitrah kan 2,5%. Nah itu kalau selama kita sepanjang tahun ini suka bersedekah apa segala macam, kalau kita niatkannya ini adalah zakat aku gitu. Tapi terus kalau sudah cukup dari 2,5%, selebihnya sedekah itu bisa nggak sih? Bisa Ya. bisa. Kan kita nggak bisa ngitung kan 2,5% kan minimum. Terus ini aku masukinnya zakat apa sedekah ya gitu. Ya kalau kalau tembaga, kalau Itulah kan ada tergantung hitungannya niat kan. kita tadi. Karena innamal a'malu binniyat. Seluruh amalan itu tergantung kepada niatnya itu. Kita meniatkan dalam hati kita atau kita lafazkan dengan lisan kita ketika sebelum kita beribadah. Jadi ngapa niatin aja, ya Allah ini infak, tapi kalau infaknya sudah cukup dari 2,5%, masukkan ke ibadah sedekah gitu ya. Allah mah tahu ya Ustadz ya. Jadi kalau kita disuruh hitung-hitung kadang kan agak bingung ya Ustadz. Zakat harta itu sebenarnya sudah wajibkah kita untuk membayar zakat harta? Itu yang mungkin masyarakat agak-agak bingung gitu ya. Ini sebenarnya sudah atau belum, hitungannya seperti apa sih Ustadz? Kalau hitungannya yang secara umum, kalau zakat secara umum zakat mal misalnya itu 2,5%. Jadi dihitung dengan 1 tahun. 1 tahun itu haul istilahnya di dalam bahasa fikih. Jadi dalam waktu setahun 2,5% dari seluruh penghasilan kita itu kita sedekahkan, kita zakatkan kepada saudara kita. Seperti itu. Itu cara perhitungan yang sangat sederhana. Nanti ada lagi. Kalau kita ingin menzakatkan seperti kambing, onta, sapi, itu ada lagi hitungan khususnya. Seperti itu ada perhitungan khususnya di dalam Islam. Kalau kita menzakatkan orang tua, mungkin yang orang tuanya sudah meninggal, terus ingin memberikan sedekah gitu atas nama orang tua, agar nanti di akhirat payung sedekahnya lebih lebar. Itu bisa nggak sih Ustaz? Sebenarnya boleh seperti itu. Sama dengan kasus nazar haji seorang wanita di zaman salafus soleh atau di zaman Nabi SAW. Dia pernah menazar untuk berhaji, tetapi tiba-tiba sudah meninggal dunia. Tetapi nazarnya diketahui oleh anaknya. Nah, kemudian datanglah anaknya ini kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bilang, Dainullahi ahaqqu ayyuqdah. Hutang kepada Allah lebih layak untuk dibayar. Nah, artinya apa? Kita menunaikan nazar orang tua kita sekalipun dia sudah meninggal dunia, itu bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dengan sedekah. Kita bisa menyampaikannya untuk orang tua kita. Seperti itu, kita niatkan untuk orang tua kita. Dan semuanya diawali dengan niat kita. Nih sekarang mau tanya juga nih, kalau seandainya kan ini zaman kekinian lah, milenial gitu, tadi juga dikatakan di awal kita ada aplikasi-aplikasi atau sosial media online yang untuk melakukan zakat atau juga sedekah gitu. Kalau kita kan, kalau saya zaman dulu kan zakat ada akad ya, ada akad gitu, bisa ada salaman gitu, kalau beras pegang beras. Nah kalau bentuknya aplikasi, akadnya gimana itu, nggak ada salamannya, bagaimana itu hitungannya bagaimana sama Allah gitu Ustaz? Ini subhanallah, ini keberkahan juga dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan kita untuk membayar zakat sekarang. Bahkan kita membayar zakat atau sedekah dalam kondisi yang sembunyi-sembunyi.
Kalau online kan nggak ada yang tahu. Iya, iya, iya. Dan iya. itu merupakan sedekah yang utama menurut Rasulullah Malah yang SAW. utama ya? Walaupun Ya. bukan orang-orang terdekat Ya, dulu. walaupun bukan orang terdekat Iya, dulu. iya, iya. Jadi kita kirim secara online, nanti kita niatkan, nanti aplikasi kita ada misalnya fitur tertentu kita pilih misalnya, itu sama saja kita memberikan apa istilah ijabnya. Ijabnya, Kita akadnya di menyerahkan situ ya? akad zakat atau sedekah kita. Kemudian konfirmasi dari aplikasi dari lembaga zakat itu merupakan kabulnya. Otomatis kita sudah melakukan akad, tetapi secara dalam bentuk otomatis. aplikasi. Oh bisa jadi Ya, begitu bisa. ya. Jadi tidak Bisa. mengurangi nilai Tidak ibadahnya. nilai ibadah. Alhamdulillah Ya. karena kalau aku zaman dulu mah biasa ke masjid Iya. gitu ya. Kalau beras bawa beras terus ada akadnya, ada salamannya gitu. Ternyata aplikasi pun memudahkan kita. Jadi Memudahkan kita. dimanapun kapanpun kita bisa melakukan itu, nggak ada alasan untuk melakukan Benar. zakat atau Jadi kalau mau sedekah. diem-diem aplikasi zakat Iya, melalui bisa. aplikasi Iya, adalah benar solusinya. sekali. Nah, Pirsa sayang sekali kita harus jeda dulu nih Terry karena kita akan menantikan kultum dan juga kumandang azan maghrib. Kita akan kembali usai kumandang azan maghrib.